Masih panas, harus ditutup dulu ya. Saya simpan. Cek saja. Cek. Enggak suara anak ngomong. Cek. Masuk cek. Oke, dia. Ustaz Bukit kepotong, Ustaz. Kanan dikit, Ustaz. Bismillah. Beberapa, Anda buka dulu. Progress. Cek sound, cek ada. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan tak lupa nikmat sehat serta waktu luang. Di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kita bertemu dalam rangka kegiatan sosialisasi pelaksanaan check-in SMP SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Kami ucapkan ahlan, selamat bergabung pada ayah bunda yang sudah join di Zoom meeting pelaksanaan kegiatan ini. Kita berharap pada Allah mudah-mudahan pelaksanaan Zoom meeting ini berjalan dengan lancar tanpa terkendala sesuatu apapun. Salat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, ibu dan sekalian, di pelaksanaan conference ini telah hadir empat bagian dari Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Saya sendiri, Kepala SMP Bintang Pelajar Islamic Boarding School, Mardani. Kemudian di sebelah saya, Pak Hari Hanggoro, sebagai Manajer Unit Kesehatan Bintang Pelajar Islamic Boarding School, yang mana merupakan salah satu divisi pengembangan dari yayasan dengan konsentrasi lebih kepada penyelenggaraan dan kontrol aspek-aspek kesehatan secara menyeluruh, baik pegawai, peserta didik ya maupun lingkungan. Jadi general, dan termasuk juga di dalamnya adalah penanganan berkaitan dengan COVID serta penerapan protokol di lingkungan sekolah dan yayasan. Kemudian di sebelah kiri Pak Hari, Ustadz Muhammad Akbar, beliau adalah manajer asrama Bintang Pelajar Islamic Boarding School, yang selalu juga nanti di forum ini ayah bunda apabila ada hal berkenaan dengan keasramaan nanti bisa juga ditanyakan. Kemudian di sebelah kiri Ustadz Muhammad Akbar, kami perkenalkan juga Ustadz Bukit Adi Nugraha, beliau adalah Kepala SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Baik, insya Allah di kegiatan ini nanti kita bagi menjadi beberapa segmen. Ya, yang pertama nanti ada pemaparan yang insya Allah disampaikan oleh Pak Hari berkenaan dengan teknis, mekanisme, alur, dan waktu pelaksanaan check-in. Kemudian nanti setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, baik berkenaan dengan protokol, baik berkenaan dengan teknis di sekolah maupun di asrama. Baik, untuk efektivitas waktu langsung kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu pemaparan mekanisme pelaksanaan check-in SMP SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Hari Hanggoro. Kepada beliau kesempatan dipersilakan. Tafadhol, Hari. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat seluruh jabat Yayasan Bintang Pelajar Indonesia, yang terhormat seluruh unit di sekolah Bintang Pelajar Islamic Boarding School, kepala sekolah beserta wakilnya, dan juga seluruh civitas baik tenaga pendidik dan kependidikan, dan yang terhormat kepada seluruh orang tua yang hadir pada acara siang hari ini. Semoga Allah memberikan antum semua kesehatan, keselamatan, keselarasan, kebarokan hidup, dan juga umur yang panjang. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memberikan beberapa pemaparan yang berhubungan dengan check-in siswa Bintang Pelajar Islamic Boarding School, yang insya Allah akan dijelaskan berkenaan dengan check-in. Insya Allah kita di sini akan membahas tentang 6 aspek. Yang pertama tentang form check-in, yang berhubungan dengan beberapa aspek yang harus diisi orang tua pada saat nanti kita kirimkan link dari Microsoft Form. Yang kedua nanti berhubungan dengan alur check-in dan juga karantina. Ini juga yang akan jadi bahan perhatian kita pada saat nanti alur check-in seperti apa, penanganan di asrama juga bagaimana, dan juga kalau misalnya nanti ada siswa yang mengalami kendala di kondisi kesehatannya, teknis karantinanya seperti apa, regulasi dan sebagainya nanti akan kita paparkan juga di sini. Yang ketiga berhubungan dengan SOP. Secara teknis ada 15 SOP yang dibangun di divisi kesehatan, tapi nanti yang beririsan dengan siswa kemungkinan ada 8 yang akan kami infokan ke orang tua, dan insya Allah nanti filenya akan dikirim bersama dengan form check-in setelah kegiatan hari ini. Yang keempat adalah standar kesehatan harian, dan ini berhubungan dengan kesehatan harian secara menyeluruh dari aspek kesehatan siswa, termasuk juga pegawai, dan juga termasuk hal-hal yang ada di yayasan juga. Yang kelima adalah pelayanan kesehatan, dan ini juga yang jadi bahan perhatian kita, terutama pada saat kendala pandemi seperti ini, pelayanan kesehatan seperti apa yang akan kita maksimalkan untuk siswa dan sebagainya. Yang keenam nanti ada pembahasan sedikit secara garis besar tentang perlengkapan asrama yang harus dibawa, karena di hari ini ada pertemuan yang berhubungan dengan anak-anak yang dari kelas 7 dan juga kelas IDAT. Insya Allah nanti akan ada pemaparannya juga, dan berhubungan tentang pembelajaran yang ada di SMP dan juga di SMA. Untuk pertama syarat check-in, kita ada 4 aspek di sini yang akan kita tekankan untuk orang tua di rumah. Yang ini menjadi syarat utama pada saat orang tua mau hadir pada saat pembelajaran tatap muka. Yang pertama adalah rekam medis. Rekam medis ini nanti ada beberapa poin-poin yang akan kita tampilkan setelah ini. Baik, Afwan. Yang pertama rekam medis. Yang kedua, surat pernyataan orang tua tidak keberatan melakukan pembelajaran PTM. Yang ketiga adalah sertifikat vaksin 1 dan 2. Dan yang terakhir adalah negatif antigen. Jadi seperti ini Ayah Bunda, bahwa antigen ini negatif itu nanti dibawa dari rumah yang pertama. Jadi yang kedua nanti akan ada tes antigen kembali pada saat orang tua mengantarkan siswanya ke sekolah. Jadi kita model double screening di sini. Dan juga di sini nanti kita buat 10 hari karantina itu juga di rumah ada. Dan juga 10 hari pada saat mereka masuk asrama juga ada screening juga di situ. Pilihan kita kenapa kita nggak pakai PCR, di sini lebih ke penekanan waktu yang digunakan. Karena kalau misalnya PCR tetap digunakan, terutama untuk siswa yang berada di luar sekolah, harapannya seperti ini. Ada beberapa kendala pada saat daerah-daerah itu masih punya kendala, posisi untuk hasil tes PCR itu masih ada yang sampai 5 hari menunggunya, dan itu kita nggak bisa menekankan tuh, memastikan pada saat hasil tes itu mau keluar, jarak daripada saat dia tes, pada saat dia mau check-in, itu kita nggak bisa kontrol di situ, karena itu variabel di luar kendali kita. Jadi kita mau di sini penekanan pada saat orang tua
mengkarantinakan anaknya, memang kita nggak bisa menjamin itu 100% bisa berjalan, karena bakalnya ada orang tua yang dia masih bekerja, dan sebagainya, dan tetap harus ada kontak di situ. Dan untuk memaksimalkan itu, kita buatnya pada saat dia ada di sekolah. Jadi nanti pada saat di sekolah, kita buat karantina juga seperti itu 10 hari, dan ini juga kontrolnya, nanti akan ada dari perawat yang kontrol setiap malam sebelum mereka tidur. Seperti itu. Selanjutnya untuk form check-in, secara keseluruhan kita ada 10 aspek di sini. Yang pertama berat badan, tinggi badan, riwayat COVID. Jadi kalau misalnya ada penyintas di sini, dia harus sebutkan di situ. Yang keempat sindrom metabolik. Nanti ada beberapa aspek dari sindrom ini yang akan harus diceklis dengan orang tua. Kalau misalnya anaknya dia mengalami obesitas dan sebagainya, itu nanti harus ada form yang harus diceklis seperti itu. Dan ini dasarnya untuk apa? Dengan adanya divisi kesehatan di sini, kita nggak cuma nanganin COVID. Walaupun sekarang memang kita nanganin hampir 60% untuk COVID. Jadi nanti aspek yang kita intervensi ke dapur tentang makanannya, kesehatan mereka pada saat di kantin, penanganan cedera pada saat mereka olahraga dan sebagaimana itunya, itu nanti kita bahas di pada saat form check-in ini sebagai dasar untuk dokter mengambil tindakan seperti itu. Yang kelima, gangguan di bagian toraks juga harus ada poin di checklistnya juga. Yang keenam, untuk tes hepatitis B, kemungkinan untuk check-in kali ini kita skip dulu untuk yang sekarang. Kemungkinan akan ada tesnya ini nanti pada saat check-in di bulan Januari. Yang nomor 7, golongan darah. Kita juga butuh golongan darah siswa untuk pendataan. Yang ke-8, penyakit genetik. Harapannya pada saat ada anak yang punya penyakit genetik, sekolah tahu seperti itu. Kalau misalnya ada anak yang misalnya kena hemofili yang darahnya nggak bisa ngebeku, tiba-tiba dia olahraga darahnya kok nggak berhenti-berhenti dan sebagainya, itu juga kita harus punya datanya seperti itu. Yang ke-9, riwayat cedera dan operasi. Ini juga kita harus punya datanya dari kesehatan, terutama pada saat anak-anak yang melakukan aktivitas olahraga. Kita nggak mungkin pada saat ada anak yang mengalami fraktur di tangan, tiba-tiba kita suruh dia jadi kiper. Ada kemungkinan dia ada gangguan lagi untuk cederanya. Yang ke-10, data vaksinasi juga kami butuh datanya, dan ini bakalnya menjadi dasar kita pada saat nanti ada kunjungan visitasi dari dinas dan sebagainya, itu kita punya datanya untuk anak-anak yang sudah melakukan vaksinasi. Oke, untuk selanjutnya, ini alur untuk check-in dan karantina. Untuk yang di Ihwan, insya Allah untuk yang kelas 8, kelas 9, kelas 11 dan 12, dan kelas 10, insya Allah sudah tahu tentang alur yang ini. Kemungkinan saya tekankan di sini bahwa orang tua yang mengantar anaknya pada saat check-in, itu dilarang untuk turun dari kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak yang pada saat dia turun itu memang langsung ditangani dengan tenaga medis pada saat dia melakukan antigen. Dan pada saat dia melakukan antigen, pada saat dia nanti apakah positif dan sebagaimana, nanti ada alurnya sendiri. Setelah ini akan dijelaskan. Kurang lebihnya panah di sini menunjukkan bahwa itu posisi di mana kendaraan berbaris. Jadi posisinya seperti itu. Dan pada saat kita melakukan antigen, support kita nanti ada 8 tenaga medis. 4 di Ihwan, 4 di Ahwat. Tapi karena memang pembedaan dari jadwal yang sudah dibuat, kemungkinan hanya 4 tenaga medis yang dilibatkan untuk melakukan antigen. Dan kisaran 10-15 menit pelaksanaannya. Jadi untuk kerumunan dan sebagaimana, itu insya Allah bisa dihindari. Ini untuk aspek check-in. Dan untuk nanti yang bisa menangani siswa pada saat mereka selesai melakukan antigen, siswa akan langsung diantar langsung dengan asrama, bagian asrama. Jadi untuk pegawai asrama, guru keasramaan di sini, guru dini asrama, mereka dipastikan mereka yang orang-orang yang sudah tidak ada lagi kontak keluar. Jadi posisinya tinggalnya ada di asrama. Insya Allah kontak awal siswa akan bersama dengan guru-guru asrama di lantai 2. Untuk yang Ahwat juga sama, masuknya lewat Jalan Cimanggu Permai, di samping seperti itu. Dan insya Allah konsepnya juga hampir sama untuk pelaksanaan check-in. Orang tua juga nggak boleh keluar dari kendaraan, dan pada saat anak dinyatakan negatif, baru kendaraan bisa mengeluarkan barang yang ada di kendaraan, seperti itu. Next.
Oke, ini untuk alur pada saat anak check-in. Jadi pada saat kedatangan nanti akan ada cek di sini negatif antigen, rekam medis, sertifikat vaksin, dan surat pernyataan orang tua. Pada saat di screening dinyatakan positif antigen, maka siswa akan dipulangkan untuk melakukan tes PCR secara mandiri. Pada saat hasil PCR positif, maka diharapkan orang tua bisa melakukan isoman untuk anandanya. Setelah itu untuk siswa yang dia negatif antigen akan langsung dikarantina sehat selama 10 hari. Nanti dalam 10 hari ini ada penyesuaian dalam aspek kegiatan siswa. Dan benar-benar karantina sehat ini untuk melihat screening dari anak-anak selama 10 hari ini. Selanjutnya pada saat karantina sehat, kita akan melihat nanti apabila ada bergejala di sini. Pada saat ada siswa yang bergejala, kita akan bagi dua. Kalau dia bergejala, kita akan langsung ke karantina sakit di sini. Kalau misalnya dia tidak bergejala, dia akan tetap berada di asrama untuk hari-hari berikutnya memulai pembelajaran. Untuk karantina sakit, di sini ada dua juga, ada bergejala biasa dan juga bergejala COVID. Bergejala biasa, dia akan melakukan karantina biasa di UKS. Pada saat dia nyatakan sehat, dia akan dikembalikan ke asrama. Setelah itu melaksanakan KGM dan selesai. Pada saat ada siswa yang mengalami bergejala COVID, di sini ada dua, negatif bergejala dan juga positif bergejala atau tidak bergejala. Nah, di sini dari karantinanya tetap karantina di COVID-19 dan kita hanya siapkan 2 tempat di sini. Jadi untuk anak-anak yang mengalami positif, dia nggak diletakkan di gedung utama yang seperti visitasi lalu. Di bagian jadi di sini kita akan buat di bagian kampus 2 itu menjadi karantina untuk Ikhwan dan juga di kampus 3 itu karantina untuk Akhwat. Di sini kita bagi jadi 3 klaster. Yang seperti saya sebutkan tadi, klasternya positif bergejala, positif tidak bergejala, dan negatif bergejala. Dan ini untuk mempermudah screening dari tenaga kesehatan pada saat anak-anak yang punya gejala dan tidak gejala, penanganannya seperti apa, intervensi obatnya juga sebagaimana, dan sebagainya, itu untuk mempermudah mereka. Kalau misalnya ada siswa yang mengalami penyakit yang sangat berat, dia akan langsung dibawa untuk ke rumah sakit rujukan. Seperti itu, dan pada saat negatif, dia akan diarahkan lagi ke asrama. Dan pada saat dia positif, dia akan tetap berada di rumah sakit rujukan. Seperti itu. Oke, ini untuk standar operasional prosedur. Ini yang saya sebutkan tadi. Secara teknis, ada 15 SOP yang dibuat dari divisi kesehatan, tapi 8 ini yang berhubungan dengan siswa. Pertama untuk check-in, nanti alurnya SOP-nya akan kita berikan kepada orang tua tentang check-in, apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus dibawa, bagaimana kalau misalnya siswanya sakit, positif, dan sebagainya, itu nanti akan ada di check-in ini. Yang kedua, SOP kesehatan siswa. Ini SOP yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan di asrama, dan sebagainya. Secara umum, siswa dalam hal kesehatan siswa di sini, SOP-nya dibuat untuk itu. Jadi, sebagian memang dihubungkan dengan COVID-19, ada sebagian memang kesehatan secara umum. Yang ketiga, SOP ibadah. Jadi di sini nanti akan ada pembedaan dari SOP ibadah ini tentang pelaksanaan ibadah karyawan yang pulang pergi dan juga siswa yang sudah bermukim di kampus utama. Jadi kalau untuk yang di Akhwat, insya Allah 100% pegawai sudah selesai karantinanya, dan itu insya Allah tidak ada kontak dari luar juga karena itu posisinya ditutup. Untuk yang di Ikhwan ada kendala di guru yang pulang pergi. Jadi di sini nanti akan ada sedikit penjelasan tentang mekanisme pergerakan dari pegawai-pegawai yang pulang pergi. Tapi secara eksplisit SOP ibadah nanti ngebahas tentang pelaksanaan ibadah bagi siswa, terutama pelaksanaannya bagaimana dan seperti apa, itu nanti akan ada penjelasannya di SOP ibadah. Selanjutnya SOP kesehatan kamar, ini juga nanti kita intervensi dan bekerjasama dengan kerumah tanggaan. Kamar yang sehat itu seperti apa, itu juga nanti akan ada regulasinya juga, dan disupport dengan bagian kerumah tanggaan. Selanjutnya SOP kesehatan toilet juga. Ini juga nanti akan jadi pembahasan kita juga dalam aspek kesehatan siswa. Termasuk dalam SOP ini ada poin yang membahas tentang wastafel, yang wastafel itu nggak boleh digunakan untuk pembuangan cairan di bagian pernafasan seperti ludah, dahak, ingus, dan sebagainya. Dan kalau misalnya ada pembuangan itu dilakukan di kloset dan dengan pembuangan 2 kali pengairan. Dan itu memang harus ditekankan dari siswa berbagai poin yang berhubungan tentang aspek kesehatan, terutama di bagian toilet ini. Di SOP karantina juga nanti ada SOP-nya sendiri pada saat anak-anak di karantina.
Apakah mereka harus pakai masker, model makanannya harus seperti apa, penanganan juga bagaimana, itu nanti akan ada di SOP karantina ini. SOP kesehatan kantin, kita juga nanti ada intervensi juga, bukan cuma di bagian dapur, kita juga di bagian kantin juga ada barang-barang atau makanan yang harus nggak boleh dijual dan sebagainya, itu nanti akan ada intervensi dari kita juga. Yang terakhir SOP poliklinik juga, nanti akan ada penanganan-penanganan dan juga bagaimana sih penanganan pada saat ada anak yang sakit dan dimasukkan ke poliklinik, itu juga nanti akan ada SOP-nya juga. Selanjutnya yang berhubungan tentang standar kesehatan harian. Selama 10 hari karantina, insya Allah ini akan kita buat selama 10 hari. Yang pertama, dari jam 6 sampai jam 7, berjemur dan stretching. Kita nggak mengharapkan dalam 10 hari karantina ini, anak berolahraga terlalu modelnya high impact seperti itu, karena kita tetap mengkondisikan mereka ini tetap punya kondisi di mana mereka terpapar COVID. Jadi kita tetap harapannya tetap mereka berjemur dan stretching seperti biasa. Dan ini dilakukan di lapangan dan kondisi di sini sesuai dengan kelompok halakoh dan memakai masker. Jadi memang posisinya memang mereka hanya berjemur dan stretching biasa. Dari jam 7 sampai jam 8 ini sarapan, untuk SMP dilakukan di kelas sementara itu dan juga di kantin untuk yang kelas SMA. Jam 8 sampai jam 9 mandi dan persiapan pembelajaran. Dan ini di kamar mandi sesuai dengan nama yang tertera di pintu shower room. Jadi nanti setiap siswa dalam satu kamar itu cuma memakai sesuai dengan nama yang tertera di pintu shower room-nya. Jadi setiap anak nanti punya kamar mandi masing-masing yang tertera. Jadi kalau misalnya dia mandi di tempat lain itu dilarang. Itu untuk permudah kita screening pada saat nanti ada anak yang punya indikasi mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya itu diserahkan jam selanjutnya ke sekolah. Setelah itu jam 11 sampai jam 11.30 makan siang SMP. Nanti akan ada pembagian makan siang dari SMP dan SMA. Dan untuk SMP dilakukan di kelas dan menjaga kebersihan kelas dan selesai sebelum azan. Itu ketentuannya. Dari jam 12 sampai jam 12.30 sampai jam 1 ini makan siangnya SMA dan ini dilakukan di kantin. Jam 15.45 sampai jam 5 itu olahraga sore di lapangan. Pembagiannya adalah SMP di hari ganjil, SMA di hari genap, dan siswa terjadwal halakoh saat tidak ada jadwal olahraga. Jadi kalau misalnya di hari ganjil itu SMP olahraga, berarti SMA harus halakoh di situ. Dan itu penyesuaiannya nanti dari divisi keasramaan. Yang terakhir, mandi dan makan di jam 5 sampai jam 6 itu harus selesai sebelum azan. Ini dilakukan dan ditekankan pada saat 10 hari pada saat mereka masuk. Seperti itu. Kesehatan umum Civitas. Nah, dengan adanya divisi kesehatan ini, kami berharap kita nggak cuma ngurusin COVID. Memang sekarang mungkin 60-70% kita ngurusin COVID-19. Tapi harapannya ke depan banyak penekanan-penekanan dalam aspek kesehatan di sini. Dan di sini di 8 ini nanti akan ada buku induk yang ini akan dipelajari oleh berbagai unit, terutama 8 aspek ini. Yang pertama, form yang dibuat di awal tadi itu berhubungan dengan poin pertama ini, tentang rekam medis dan sebagainya. Jadi orang-orang harus tahu nih, posisi tubuhnya itu dalam aspek obesitas atau tidak, dan itu nanti akan ada intervensi juga dari makanan. Kalau misalnya nih, kelas 7 banyak yang obesitas, berarti di dapur nggak boleh terlalu banyak menyajikan makan makanan yang mengandung kayak natrium dan sebagainya. Yang kedua, food and nutrient, ini juga berhubungan dengan dapur dan juga kantin. Kita berharap jangan sampai pada saat sekolah menyajikan makanan yang baik dan juga kantinnya juga baik. Kami berharap orang tua juga mensupport itu pada saat mereka ada di luar. Jangan sampai pada saat kita makanannya diperbaiki di sekolah, di rumah dia dibebaskan makanan yang nggak sesuai dengan kesehatan, kayak misalnya mengandung banyak gula dan juga pengawet dan sebagainya. Kita nggak mau yang seperti itu. Dan harapannya ini juga akan ada edukasi juga dari sekolah untuk anak-anak yang mengalami masalah di kesehatannya. Yang ketiga berhubungan dengan injury and preventing disease. Di sini juga kita pingin anak-anak juga punya edukasi tentang penanganan cedera juga. Jadi jangan sampai pada saat anak-anak mengalami cedera, cuma bisa teriak-teriak nggak jelas seperti itu. Kita pingin gimana sih caranya? Seperti ada pertanyaan orang tua, penanganan pada saat temannya ini punya masalah. Golden time-nya memang nggak terlalu lama untuk melakukan penanganan ini. Jadi kami harap anak-anak juga punya edukasi juga dalam hal penanganan cedera di sini. Yang keempat, kesehatan mental juga. Kami juga nanti akan bekerja sama dengan beberapa psikolog dan juga bikon yang ada di sekolah.
terutama dalam hal mental health-nya anak-anak di sini. Jadi jangan sampai anak-anak pada saat dia punya kendala kesehatan terus dia stres, apalagi punya kendala prestasi dia juga stres dan sebagainya, itu juga nanti bahan perhatian kita juga. Yang kelima, berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Kita nggak pingin pada saat ada anak yang dilatih di sekolah untuk bisa menjaga lingkungan dengan baik, nggak boleh buang sampah sembarangan dan sebagaimana mestinya. Ternyata pada saat di rumah orang tuanya buang dari mobil, buang tisu dari kaca seperti itu. Dan itu juga pendidikan itu nggak sinkron nanti bakalnya kalau misalnya itu diaplikasikan di sekolah. Jadi harapannya semua hal yang dipelajari di sekolah dalam aspek kesehatan, termasuk ini dalam hal lingkungan, kesehatan lingkungan di sini, kami harap dapat dukungan dari segala aspek. Yang keenam, sexual and reproductive health. Di sini juga kita ada penekanan pada saat anak-anak sudah remaja dan sebagaimana. Di sini nanti akan ada penekanan bahwa tentang alat-alat reproduksi, menjaga kesehatannya, nggak boleh diperlihatkan kepada siapapun dan sebagainya. Itu juga nanti akan ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang ketujuh, being responsibility and safe, ini juga berhubungan tentang tadi injury itu. Jadi jangan sampai pada saat ada siswa atau temannya yang dia terjatuh, kita cuma bisa ngeliatin dan nggak tahu harus ngapain. Tiba-tiba main bola terdorong bagian tenggorokannya tiba-tiba atau mungkin lidahnya melipet, nggak bisa jalur nafasnya tertutup, itu harus diapakan? Itu kan harus ada penanganan dengan yang sifatnya cepat. Dan itu kita ingin anak-anak juga punya edukasi di sana. Yang terakhir, physical fitness juga. Untuk aktivitas olahraga juga nanti akan ada intervensi ke guru-guru olahraga yang di SMP dan SMA tentang program di luar pembelajaran. Jadi harapannya untuk anak-anak yang mengalami masalah kesehatan, terus juga masalah berat badan dan sebagainya, itu juga kami ingin intervensi juga ke bagian ke sekolah, terutama untuk guru-gurunya, supaya bisa membuat program dengan baik, terutama untuk anak-anak yang seperti ini. Seperti itu. Secara umum, kesehatan umum civitas ini menyakup semua hal, baik siswa, termasuk juga guru, pegawai yayasan, dan semuanya itu mencakup ke situ. Ini untuk mekanisme pergerakan guru-guru dan juga siswa. Jadi, Ana ingin menekankan di sini bahwa satu-satunya kesempatan guru dan murid itu bertemu pada saat dia di kelas, tapi dengan tetap menggunakan protokol masker 2 lapis. Guru juga pada saat masuk itu tetap menggunakan alat-alat seperti spidol, penghapus mandiri, bukan yang dari kelas seperti itu. Selebihnya nggak ada pertemuan antara guru dan murid. Ini kita tekankan di Ikhwan, karena kalau di Ahwat, insya Allah guru-gurunya nggak ada yang pulang pergi, dan kontrolnya juga tetap terjaga dengan perawat di sana sampai hari ini. Untuk lantai 1 gedung Ikhwan, bisa kita lihat, warna kuning itu akses untuk guru yang pulang pergi. Jadi untuk siswa akan diarahkan untuk di pintu belakang depan masjid. Jadi nanti keluar masuk siswa nggak boleh dari depan lobi. Itu area terlarang untuk siswa untuk dilewatin. Seperti itu. Termasuk pada saat pelaksanaan ibadah juga, pegawai nggak akan dilakukan di masjid, tapi di lantai 3. Jadi akses ini akses yang nggak boleh dilakukan, dan kita bisa lihat di situ untuk tangga warna kuning. Jadi ada 2 tangga di bagian depan, bagian belakang. Bagian depan khusus untuk pegawai yang pulang pergi. Siswa dilarang menggunakan tangga itu. Semua tangga untuk siswa dilakukan di lantai belakang, baik siswa yang ada maupun yang bagian asrama untuk guru diniyah keasramaan. Nah, itu nanti pintunya di situ untuk tangga jalannya. Ini berlaku untuk lantai 1 sampai lantai 4. Jadi termasuk lobi juga nanti akan jam 5 pada saat pegawai sudah pulang semua, itu akan ditutup. Benar-benar lobi itu nggak bisa dilalui dengan siswa. Keluar masuk siswa, baik itu mau ke kantin dan sebagainya, itu semua diarahkan ke pintu belakang di bagian depan masjid. Seperti itu. Selanjutnya di lantai 2, ini area khusus untuk asrama. Jadi di sini nggak boleh ada satupun yang masuk selain siswa juga asrama. Dan pintu itu juga nggak boleh yang ada pintu warna kuning, itu bisa dilihat, itu juga akses untuk pegawai, jadi cuma sampai seperti itu. Kemungkinan nanti dari rumah tangga akan ada pembatas, dibuat pembatas supaya siswa nggak bisa lewat di situ. Ini untuk lantai 2. Untuk lantai 3, untuk yang tertanda kuning. Jadi ini untuk pembelajaran di SMA. Toilet yang ada di belakang itu bukan toilet untuk siswa. Siswa tetap diarahkan ke lantai 2 untuk toiletnya. Toilet di lantai 3 ini dikhususkan untuk pegawai yang pulang pergi.
tangga di bagian depan juga termasuk di bagian musola itu nanti akan dilakukan kegiatan ibadah untuk para pegawai yang pulang pergi. Teknisnya nanti siswa benar-benar pada saat nanti pembelajaran cuma bertatap muka dengan guru pada saat di pembelajaran di kelas. Selebihnya siswa nggak ada pertemuan langsung dengan guru yang pulang pergi, termasuk pada saat dia olahraga di lapangan dan juga ibadah. Untuk yang lantai 4, yang tertanda biru itu semua area untuk siswa. Jadi untuk pegawai yang pulang pergi nggak bisa masuk ke kamar mandi atau shower room-nya siswa baik SMP maupun SMA, termasuk kamar mandinya. Yang tertanda kuning di depan itu tangganya, yang bagian tengah itu bagian laundry. Di bagian laundry kita nggak bisa 100% membuat mereka menginap 100%, tapi bisa membatasi pergerakan mereka pada saat mereka di luar seperti itu. Dan memang aksesnya memang nggak ketemu langsung dengan siswa. Posisinya memang bekerja sebagai pegawai laundry. Next. Oke, ini untuk pelayanan kesehatan. Ini pelayanan kesehatan pada saat nanti anak-anak check-in. Insya Allah untuk yang pertama, olahraga pagi dan sore hanya antar siswa. Jadi benar-benar pada saat nanti anak-anak dalam proses karantina, sekalipun juga selesai karantinanya, olahraganya tetap antar siswa seperti itu. Yang kedua, ruang karantina yang tadi kita siapkan di kampus 2 dan kampus 3 dengan 3 klaster, insya Allah itu bisa mensupport anak-anak yang punya masalah atau kendala di bagian kesehatan. Yang ketiga, perawat siswa sehat. Kita siapkan 2 ikhwan dan 2 akhwat untuk screening setiap malam, terutama pada saat anak di proses karantina 10 hari. Yang keempat, perawat siswa COVID. Ini bentuknya home care dengan rumah sakit yang bisa kerjasama dengan Yayasan Bintang Pelajar. Dan insya Allah nanti pemantauannya setiap hari dan bisa melihat perkembangan siswa yang sakit seperti apa perkembangannya. Selanjutnya nomor 5, dari penanganannya langsung dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor yang visitasinya 2 kali seminggu dan juga on call kalau misalnya ada gawat darurat. Dan ini insya Allah 1 ikhwan dan di Ahwat juga insya Allah ada 1 dokter juga. Yang keenam, emergency call untuk ambulans rumah sakit kerjasama. Jadi insya Allah kita jadi prioritas kalau misalnya kita ada masalah kendala kesehatan dari siswa yang harus dibawa ke rumah sakit, kita bisa memakai ambulan dari rumah sakit yang kerjasama dengan kita. Yang ketujuh, laboratorium tes rumah sakit kerjasama juga kita jadi prioritas dengan one day one test. Insya Allah dengan hasil tes yang cepat, kita juga bisa mempermudah percepatan screening untuk siswa yang sakit. Yang terakhir, 8 untuk poliklinik. Insya Allah untuk obat-obatan kita siap. Dan juga untuk alat-alat seperti kayak tabung, oksigen dan sebagainya, itu insya Allah disiapkan baik itu di tempat kampus utama maupun di tempat-tempat ruang-ruang karantina seperti itu. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Mardhani. Baik. Syukron jazakallah khair Pak Hari atas pemaparannya. Tadi disampaikan beberapa aspek ya, baik secara menyeluruh ruang lingkup dari unit kesehatan BPBS maupun secara spesifik berkenaan dengan penerapan protokol di lingkungan sekolah maupun teknis pelaksanaan check-in. Baik, untuk efektivitas waktu kita mulai langsung ke proses tanya jawab ya. Namun sebelum itu kita dahulukan melalui pertanyaan-pertanyaan di forum chat terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya langsung ke pertanyaannya Bapak Guntur Abu Nafis. Oh, afwan. Dari Laura Kaisan. Assalamualaikum. Saya orang tua dari Kaisan 7A, izin bertanya, rekam medis itu seperti apa? Apakah maksudnya nanti ada checklist dari sekolah yang harus diisi? Betul. Nanti akan ada form yang harus diisi orang tua, yang di situ harus diisi dengan benar karena nanti berhubungan dengan kesehatan siswa ke depannya dan juga berhubungan dengan penanganan dokter karena harusnya kita punya rekam medis dari awal tentang siswa, tapi karena ini banyak anak-anak yang baru masuk juga seperti itu, jadi kita harus punya daftar rekam medisnya yang berhubungan dengan kesehatan siswa. Nanti itu bisa di-checklist di form yang kita berikan. Dari Bapak Guntur Abu Nafis, bagaimana untuk konfirmasi gangguan toraks? Apakah juga diperlukan X-ray? Konfirmasi seperti apa yang harus dilaporkan? Dan insya Allah ini cuma sebatas gangguan apa yang pernah dilakukan di
yang kendala di bagian dada seperti itu, kayak misalnya pernah sesak atau mungkin punya gangguan di bagian paru atau asma dan sebagainya, atau mungkin punya kelainan di jantung dan sebagainya, itu cukup dilaporkan saja. Satu-satunya hasil lab yang bisa dilampirkan itu cuma di hepatitis, hasil hepatitis. Dan itu insya Allah nggak dilakukan di sekarang, di skip. Insya Allah nanti pada saat form ditiadakan untuk yang poin yang seperti itu. Untuk hasil toraks nggak perlu ada hasil ronsen toraks. Iya, untuk sementara kita nggak pakai ronsen toraks dulu. Selanjutnya, di lingkungan kami vaksinasi dilakukan di sekolah masing-masing. Sementara kedua anak kami belum divaksin sama sekali. Pihak sekolah baru mengkonfirmasi persyaratan vaksin kemarin. Bagaimana menangani masalah ini? Kami berharap vaksinasi dilakukan di sekolah karena anak-anak kami sudah sangat ingin masuk. Dari puskesmas terdekat konfirmasi bahwa vaksinasi baru diadakan 3 minggu dari sekarang, yang berarti yang pertama bagi kedua putra kami. Jadi untuk orang tua yang ada di rumah, pertama, kenapa sekolah mewajibkan untuk anandanya masuk dengan vaksin 1 dan vaksin 2? Pertama, dalam aspek medis, kita ingin anak-anak yang masuk ke sekolah itu punya antibodi yang baik. Itu yang pertama. Kedua, pendataan siswa di awal tentang vaksinasi itu untuk menentukan gelombang. Jadi kita tetap berikan ruang kepada orang tua pada saat di rumah. Ustadz, anak saya belum vaksin kedua. Vaksin kedua itu nanti disesuaikan dengan pada saat dia di gelombang kedua, misalnya kapan terakhir anak itu bisa melakukan vaksin kedua yang terakhir. Nah, di situ nanti akan ada penyesuaian di gelombang kedua. Siswa-siswa yang belum melakukan vaksin 1 dan vaksin 2, itu juga diharapkan masuk ke gelombang ketiga, dengan harapan spare waktu yang kita berikan ke orang tua, sekitar dari surat edaran dikeluarkan, itu 46 hari. Dan itu kita kasih kesempatan untuk orang tua mencari vaksinnya. Kenapa untuk sekolah tidak mengadakan? Kita mengusahakan apa yang bisa diusahakan dan memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan. Dan harapannya kita nggak ingin memberikan harapan yang kosong untuk orang tua pada saat kita mengajukan ke dinas. Tiba-tiba berharap, Ustadz, vaksin pertama Anda di sekolah. Vaksin kedua saya ingin di sekolah aja nih. Habis di rumah, yang pertama, yang kedua di sekolah, ternyata di sekolah dibatalkan atau mungkin nggak ada tanggap lanjutnya. Padahal di yang kedua itu sudah dijadwalkan di rumah. Dan harapannya ke sini kita nggak ingin orang tua kecewa. Itu yang kedua. Ketiga, penanganan untuk vaksin juga diharapkan untuk sekarang vaksinasi stoknya agak sedikit habis, berkurang ya untuk di Kota Bogor, dan itu dengan skala prioritas dari Dinas Kesehatan berharap vaksin itu diberikan untuk orang-orang yang memang benar prioritas. Termasuk kemarin berita yang terbaru yang faktual dari infonya ke kita, vaksinasi untuk pelajar dihentikan sementara dan dialihkan ke umum. Kalau itu permintaan kita, kita tetap memberikan support untuk orang tua. Kita kirim surat ke dinas. Untuk di sini data yang kita dapat 196 siswa yang belum vaksin 1, vaksin 2 dengan update data itu 4 Agustus. Kita akan berikan atau permintaan itu 200. Tapi dari info yang dapat kita terima juga, sepertinya di bagian dinas kesehatan nggak akan memberikan 200. Pastinya itu ditotalkan dengan jumlah penduduk yang ada di sini. Kontribusinya apa dari sekolah? Itu tadi. Kenapa ada sekolah-sekolah yang sifatnya bisa melakukan vaksinasi? Ternyata di BPIBS enggak seperti itu. Itu tadi. Vaksinasi yang ada di sekolah-sekolah itu juga mencakup dari penduduk yang ada di sekitarnya. Warga-warga sekitar itu juga ikut serta dalam vaksinasi yang ada di sekolah. Bukan dikhususkan untuk di sekolah. Dan misalnya di sini dari data yang kemarin juga kita dapat banyak siswa yang dari vaksinasinya itu Sinovac. Yang sekarang beredar di sekolah kayak misalnya saya sebutkan sekolah ya, kayak di Ummul Qura dan sebagainya, itu juga vaksinnya AstraZeneca. Dan kita nggak pingin ada orang tua yang misalnya kita pingin dia vaksin satunya di sekolah. Jarak dari vaksin 1 dan vaksin 2 untuk AstraZeneca kan 2-3 bulan. Beda dengan Sinovac yang hanya 28 hari sampai 1 bulan terhitung. Dan itu jadi gambaran kita juga, bisa nggak dalam waktu 3 bulan ini kita ngejaga anak-anak dengan baik dengan antibodi yang belum ada booster sama sekali. Dan ini harapannya untuk orang tua, kami memberikan pemahaman dan juga memberikan ruang kepada orang tua kenapa vaksinasi di sekolah untuk sementara tidak ditiadakan seperti itu, dan itu harapannya orang tua paham dengan yang kita berikan kepada orang tua seperti itu. Itu dalam hal aspek vaksinasi. Selanjutnya, apakah Ananda harus melaksanakan medical check up untuk rekam medisnya?
kemungkinan untuk medical check up ini cuma sebatas ngisi form yang ada, sebatas kayak misalnya dia pernah cederanya apa, terus dia kalau misalnya punya alerginya apa, kalau dia misalnya golongan darahnya apa, seperti itu aja. Jadi nggak perlu ada medical check up di rumah sakit. Cuma nanti ada satu aspek dalam hal hepatitis itu memang harus ada hasil labnya juga. Selanjutnya, bagaimana dengan penyintas COVID dan baru boleh vaksin di Oktober 2021? Itu masuk ke gelombang 1. Ustadz, Ananda yang karantina sakit langsung dilakukan antigen ulang 2-3 hari setelah cek ini agar terhindar penyebaran kondisi. Betul. Jadi nanti di siswa yang kita gini konsepnya. Dalam satu kamar itu memang nggak ada kontak dari kamar ke kamar. Termasuk pada saat mereka holako, pada saat mereka olahraga memang kontaknya dalam satu lingkup halako itu aja. Di kamar itu, kamar disesuaikan dengan halakohnya juga. Jadi pada saat nanti ada satu yang bergejala atau terindikasi COVID, satu kamar itu akan kita tarik semua ke karantina. Dan 4-5 hari kemudian kita akan antigen lagi untuk anak-anak yang dia terindikasi COVID dan juga kontak seperti itu, tapi dia nggak punya gejala, itu akan kita tes juga. Pada saat dia dinyatakan negatif, dia akan dikembalikan ke kampus utama. Setelah mereka yang positif akan tetap dikarantina di kampus 2, seperti itu. Untuk rekam medis, apakah cukup surat keterangan sehat saja dari dokter? Rekam medis cukup isi checklist yang kita berikan dari form yang kita berikan ke orang tua. Kalau mau antigen juga pas kedatangan, kenapa harus tes antigen juga sehari sebelumnya, tidak cukup sekali saja pas kedatangan? Tadi yang saya jelaskan di awal, kita punya double screening. Karena kita nggak mau kejadian yang dari school visit yang lalu, kita mau di sini ada penekanan bahwa antigen dari luar juga karantina di rumah, itu kita nggak bisa intervensi itu. 10 hari itu mungkin ada kontak dari orang tuanya, tetap ada kegiatan di luar. Untuk memaksimalkan itu, kita buat makanya ada di sini 10 hari karantina langsung di asrama dan juga antigen juga yang kedua seperti itu. Untuk kepulangan dalam masa pandemi tetap 1 bulan sekali, kalau tetap 1 bulan sekali akan riskan saat kepulangan ke rumah. Ini check-in berkepanjangan, jadi kita nggak ada namanya kepulangan di setiap 1 bulan. Tapi kita tetap akan memaksimalkan orang tua untuk bisa menghubungi anandanya di setiap pekannya seperti itu. Pada saat karantina, apakah semua anak bercampur berinteraksi dengan seluruh siswa atau di karantina per kelas agar lebih mudah tracking? Ini juga menjadi dasar kita kenapa kita buat per gelombang. Untuk mempermudah tenaga kesehatan kita melakukan screening, terutama screening harian. Dan bercampur ini 10 hari pertama benar-benar memang screening total. Jadi anak-anak pada saat mereka melakukan karantina, itu aktivitas mereka semuanya dengan masker, dan akses mereka pada saat keluar itu cuma pada saat bersama teman-teman sekamarnya. Jadi pada saat ada satu anak yang terindikasi, yang dites bukan semua anak, tapi cukup yang di kamar itu aja mengalami gejala, seperti itu. Untuk karantina sehat akan memakai lokasi yang mana, apakah di asrama atau tempatnya berbeda? Karantina sehat itu karantina yang dia itu bukan gejala COVID, kayak misalnya dia masuk angin dan sebagainya, itu masuk karantinanya masuk di UKS. Nanti kita seperti yang Ana jelaskan tadi bahwa ada pembedaan untuk tenaga medis yang mengurus untuk siswa sehat dengan tenaga medis yang mengurus untuk siswa sakit, terutama sakit yang mengarah ke COVID-19. Apakah di asrama atau tempat berbeda? Mohon penjelasan untuk masing-masing. Rumah sakit rujukannya untuk yang sekarang, untuk antigen dan juga lab, itu kita di Rumah Sakit Bunda Suryati. Kalau untuk rujukan dari penyakit berat, insya Allah kita bisa mendapatkan support di Rumah Sakit Umum Daerah. Tapi harapannya untuk gejala yang bisa kita tanganin, insya Allah support dari nakes dan juga dokter yang langsung dari rumah sakit bisa support ke kita di ruang-ruang karantina, seperti itu. Vaksin itu mengikuti ketersediaan dari pemerintah, betul. Sedangkan prioritas pemerintah masih untuk orang dewasa, betul. Afwan, bagaimana ini menjadi syarat masuk padahal ini tempat lain? Seperti yang Anda jelaskan di awal, ini bentuk preventif dari sekolah untuk supaya anak-anak itu bisa punya antibodi yang baik sebelum memulai pembelajaran. Karena kita nggak pungkiri ya bahwa beban anak-anak pada saat di sekolah itu besar, gitu. Dan kita nggak ingin pada saat mereka bebannya besar, harus banyak yang dihafal, dipelajari dan sebagainya, mereka terpaku dengan aspek vaksin ini juga gitu. Mereka harus divaksin dan sebagainya. Dan itu tadi untuk pelajar juga
kita mengikuti dari koordinasi di instansi pemerintah juga. Dan itu tadi yang saya jelaskan bahwa kita nggak bisa sifatnya memberikan harapan ke orang tua. Dan harapannya untuk orang tua bisa memaksimalkan waktu yang kita berikan untuk mencari vaksin. Minimal vaksin 1 untuk gelombang ketiga. Kalau misalnya ada siswa yang dia, Ustaz, Anda sudah daftar tapi belum tahu nih tempatnya di mana. Minimal antum bisa punya usaha dengan baik, insya Allah itu ikhtiar yang baik untuk antum dan bisa dimaksimalkan nanti ke kita pada saat nanti siswa misalnya memang nggak bisa vaksin sama sekali, kita akan buat kebijakan yang baru seperti apa ke depannya. Oke. Terima kasih kepada Pak Ria Hanggoro atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang masuk. Insya Allah nanti pertanyaan di chat ini ya, jika memungkinkan kita lanjutkan jawab di forum ini, namun jika tidak nanti akan kita resumekan dan kita kirim ke grup orang tua. Baik, berikutnya kita selingi dengan pertanyaan langsung dari ayah bunda sekalian. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mungkin biar langsung mengena, satu pertanyaan langsung dijawab seperti itu ya. Baik. Untuk pertanyaan pertama, silakan kami beri kesempatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ibunya Irsyad kelas 7B. Ya, dengan Ibu Irsyad. Ini kan di lokasi kami untuk vaksin anak itu merasa masih sulit ya Tat ya. Apakah kita bisa izin untuk tidak ikut KBM dulu karena mau vaksin mungkin di lokasi lain gitu Tat? Baik, di lokasi Ibu Irsyad masih belum bisa vaksin, apakah bisa izin ikut KBM dulu seperti itu ya Bu ya? Izin tidak ikut KBM online tidak dulu ikut karena dulu mau ya. hunting, iya. Baik. Keren Ustadz. Assalamualaikum. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bun, untuk KBM online, jadi dipersilakan nanti tidak ikut dulu gitu ya, kalau pada saat berbarengan dengan vaksin gitu. Namun untuk proses check-in tetap kita mensyaratkan vaksinnya. Baik, berikutnya ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bundanya Audia dari 8E. Saya izin bertanya. Baik, silakan Bunda. Anak saya, alhamdulillah, sekarang sudah sehat. Sebelumnya penyintas. Saya mau menanyakan, tadi ada informasi ada karantina sehat ya Ustadz ya, untuk anak-anak yang offline. Betul. 10 hari kegiatannya sudah ada. Nah, kalau misalnya yang ingin saya tanyakan adalah, kalau misalnya saya tidak memasukkan anak saya dulu, akan tetap ada pilihan untuk KBM online kan ya? Dan untuk KBM online selama teman-temannya yang offline itu dikarantina 10 hari, apakah anak-anak yang online tetap ada KBM seperti biasa? Mengingat materi-materinya kelas 7 saja banyak yang belum selesai ya, terkejar. Baik. Nanti kalau misalnya ikut juga berkurang 10 hari itu, wow banyak banget gitu loh yang harus dikejar kayaknya untuk anak-anak. Saya cuma mau tanya apakah kalau anak-anak yang online KBM-nya seperti biasa di saat teman-temannya sedang offline. Itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Mungkin langsung Ana yang menjawab ya karena ranahnya di SMP. Jadi pada saat check-in gelombang 1, peserta didik yang tidak check-in di gelombang 1 itu tetap melakukan pembelajaran online seperti biasa. Kita lakukan rekayasa-rekayasa, ini lebih kepada pembagian kelasnya. Jadi nanti ada kelas-kelas yang direduksi, nah terus yang siswa yang check-in juga kita buat kelas mirror. Jadi tidak ABC lagi, nanti kita buat skema baru, ada perombakan sementara selama proses check-in baik gelombang 1, 2, dan 3. Kemudian pada saat check-in gelombang 2 juga masih sama mekanismenya. Jadi siswa yang belum check-in di gelombang 2 tetap pembelajaran online seperti biasa. Nah, namun dengan rekayasa kelas yang seperti tadi Anda sampaikan. Kemudian kita berharap di gelombang 3 seluruh peserta didik bisa check-in. Sehingga pada saat pembelajaran setelah gelombang 3 kita bisa efektifkan apa-apa yang masih tertinggal gitu. Apa-apa yang masih belum mencapai ketuntasan. Kurang lebih seperti itu, Bun. Ustadz Afwan,
Kalau misalnya saya tidak berniat memasukkan anak saya offline untuk semester ini, apakah diperkenankan? Baik, kita tetap masih berpegang pada regulasi pemerintah, SKB 4 Menteri ya, bahwa keputusan check-in atau tidak diserahkan ke orang tua dengan berkoneksi ke sekolah. Tentunya bagi pilihan seperti ini, tetap kita buatkan skema pembelajaran untuk Ananda, namun nanti pola pengaturannya kita mengikuti skema offline yang ada, gitu. Bukan berarti layanan pembelajaran hilang sama sekali, tidak. Karena layanan pembelajaran hak bagi peserta didik. Nah, sekolah wajibkan untuk melakukan pelayanan, namun tentunya nanti ada rekayasa, tidak seperti pembelajaran online yang sekarang. Seperti itu, Bun. Baik, jazakallah khair Ustadz. Baik, jawabannya sangat jelas. Ya, terima kasih. Berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Admin yang lain di mute dulu. Silakan, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suara, Bun. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bunda siapa? Ya, saya dengan Bunda Tanisa, Ustaz. Ya, silakan, Bun. Ini saya mau usul aja, Ustaz. Silakan. Waktu visit yang lalu, yang dipulangkan anak-anak itu, Ya. Ana dapat informasi bahwa 2 kelas itu 1 musrifah. Dan pengalaman waktu itu anak-anak sakit, akhirnya ibadah siswa yang lain terbengkalai, tidak ada yang mantau. Jadi anak usul kalau bisa 1 kelas 1 musrifah, Ustaz. Apakah bisa, Ustaz? Baik. Terima kasih atas usulannya, Bun ya. Insya Allah mengenai rasio musrifah akan terus kita perbaiki ke depannya seperti itu. Dari Ustadz ada tambahan, Ustadz? Baik, bismillah. Barakallahu fiik atas pertanyaannya terkait dengan masalah guru dini asal. Kita sudah plotkan untuk 1 guru dini asrama untuk 1 kelas. Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan masalah guru dini asrama, alhamdulillah untuk tahun ini kita memang sudah plotkan untuk 1 kelas 1 guru dini asrama. Jadi kekhawatiran dan kita belajar dari yang lalu dan kemudian kita perbaiki dan alhamdulillah memang sudah kita plotkan untuk 1 guru dini asrama untuk 1 kelas. Demikian. Ahwan Ustadz, 1 kamar Ustadz. Jadi kalau ada yang sakit juga terpantau. 1 kamar maksudnya. Ya, baik, terkait dengan masalah 1 kamar untuk 1 guru dini asrama, mungkin saat ini kita bisa plotkan seperti ini, ya. Jadi memang 1 kelas itu kita bagi 2 kamar, di mana 1 kamar itu maksimal 12 siswa. Dan memang sebagaimana tadi Ana sampaikan bahwa dalam kaitannya untuk pendampingan 1 kelas itu untuk 1 guru dini asrama. Adapun terkait dengan masalah yang menjadi kekhawatiran nanti terbengkalai dan sebagainya, kita sudah siapkan berbagai macam rekayasa terkait dengan masalah itu dan teknisnya nanti, termasuk pun nanti kalau misalkan memang ada 1 kamar yang bergejala dan diharuskan karantina selama yang memang diperlukan, maka kita sudah buatkan rekayasa terkait dengan yang demikian. Demikian, Om. Apaan Ustaz? Jadi intinya Kiranya kalau itu, Bun, 1 insya Allah kamar tadi masukannya kita catat ya, nanti akan kita kembali kaji ya di internal sekolah dan yayasan. Jazakillah khair. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bunda Kaila, siapa, Bun? Bundanya Kaila 7E. Iya. Ya, ini silakan, Bun. Baik. Ini kemarin informasinya kalau anak-anak yang di bawah 12 tahun itu bisa masuk gelombang pertama
hanya dengan Betul. antigen ya Ustadz ya, karena kan belum bisa untuk vaksin. Kemudian anak-anak yang belum vaksin itu harus vaksin dulu. Kenapa tidak anak-anak yang memang dia belum usianya 12 tahun didata kapan dia usianya 12 tahun, kemudian dia di rumah aja dulu sambil menunggu vaksinnya. Karena ini bukan dari saya saja, dari anak saya sendiri bertanya, kenapa kok dibedakan begini gitu kan. Sedangkan dia belum vaksin, yang belum 12 tahun pun bisa masuk gelombang pertama. Mungkin saja 12 tahunnya sebulan atau berapa minggu lagi begitu Ustadz. Mungkin sebaiknya selain ada pendataan yang sudah vaksin dan tidak vaksin, ada pendataan juga di mana anak-anak yang memang usianya belum 12 tahun dan mereka diharuskan vaksin juga. Jadi sama-sama menunggu. Begitu Ustadz ya. Baik. Langsung dijawab oleh Pak Hari. Silakan Pak Hari. Baik, terima kasih. Untuk Ibu ya, Bunda Kaila. Untuk anak-anak yang masuk ke gelombang 1, itu memang kita harapkan anak-anak salah satunya yang 12 tahun ke bawah. Sebenarnya itu kemudahan yang kita berikan. Karena mau nggak mau mereka masuk dengan alasan mereka nggak bisa divaksin. Karena terpatok dengan umur seperti itu. Dan untuk check-in ini kita kasih kebebasan juga untuk orang tua yang 12 tahun ke bawah. Apabila ingin tidak melakukan check-in atau menunggu misalnya 1 bulan lagi nih Ustadz, anak saya 12 tahun dan kemungkinan bisa melakukan vaksin pertama dan kedua, itu diberikan kebebasan ruang untuk orang tua memilih seperti itu. Syukron. Apabila nanti dia sudah masuk di sana, kemudian sebulan kemudian dia usia 12 tahun, dia pulang dulu untuk vaksin. Menunggu lagi 2 minggu. Itu kan rentang waktu juga. Jadi sebenarnya harus difikirkan juga psikologis anak-anak yang sudah siap untuk masa pembelajaran, melihat seperti ini ada perbedaan antara yang belum 12 tahun dan 12 tahun. Mungkin kita orang tua bisa memaklumi, tapi psikologis anak-anak juga berbeda, Ustadz. Mereka sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari semua pakaian apapun itu. Kemudian waktu itu info check-in 15, kemudian tidak jadi, tiba-tiba pengundurannya sangat lama sampai 1, 2, 3 bulan. Gelombang 1, 2, 3. Jadi kami sebagai orang tua juga harus memberikan support kepada anak-anak di rumah, itu juga harus dipikirkan oleh pihak sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Yang jelas selama proses ini terus koordinasi ya antara peserta didik dan sekolah. Mudah-mudahan dari kemudahan tadi bagi peserta didik yang belum vaksin karena terkendala usia ya bisa check-in. Nah, nanti untuk proses berikutnya kita lakukan penyesuaian-penyesuaian secara teknis ya untuk anak-anak ini. Seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke pertanyaan dari form chat terlebih dahulu ya. Ini sudah cukup banyak. Terakhir di dari Bunda Agra. Ananda Agra punya sinusitis. Apakah juga wajib vaksin? Kami berharap untuk orang tua yang ada di rumah, jika ada penyakit penyerta di situ, kami harap sebelum melakukan vaksinasi ada rekomendasi. Jadi di sini kalau misalnya sinusitis, antum rekomendasi dulu dengan dokter spesialis THT, di situ apakah bisa dilakukan vaksin atau tidak. Karena dari rekomendasi itu nanti akan dilihat dampak dari anak pada saat dia selesai dilakukan vaksinasi. Terutama pada saat dia misalnya dia sinusitisnya masih kambuh atau tidak, atau punya gejala atau tidak. Dan itu dari kita memang tidak menyarankan untuk vaksinasi di saat itu. Tapi pada saat dia punya sudah melakukan perbaikan dari tubuhnya dan sebagainya, itu juga butuh rekomendasi dokter THT, apakah dia bisa dilakukan vaksinasi atau tidak. Jadi intinya semua penyakit penyerta dari siswa yang ingin melakukan vaksinasi harus ada rekomendasi juga dari orang yang berilmu juga seperti itu. Terima kasih untuk Sekolah BPIBS atas istiqat baik dan juga menjaga prokes. Semoga dimudahkan dan semoga diberi perlindungan. Baik. Ustadz, jadi biarpun negatif hasil rapid antigennya dipulangkan kembali dengan orang tua, terus diminta PCR lagi, Ustadz. Kalau hasil rapidnya negatif, dia akan dikarantina sehat selama 10 hari. Jika hasil antigennya positif, baru dipulangkan untuk melakukan PCR, dan juga kalau misalnya tetap positif, dia diharapkan bisa melakukan isoman selama 14 hari, seperti itu. Selama karantina di sekolah, apakah satu kamar satu orang atau satu kamar beberapa orang? Satu kamar itu sesuai dengan tim halakohnya juga, 8-12 orang. Jadi itu untuk mempermudah juga dari nakes kita melakukan screening,
pada saat nanti ada anak yang punya gejala dan sebagainya, itu nanti kita lebih mudah untuk memindahkan mereka ke ruang karantina. Dan harapannya dari mereka ini juga tetap menjaga prokes pada saat di kamar selama 10 hari karantina dengan tetap memakai masker dan tidak terlalu intens mengobrol dan sebagainya. Dan ini sebenarnya ada SOP juga pada saat di kamar. Seperti anak-anak nanti pada saat masuk ke asrama, benar-benar pada saat mereka masuk itu masang spray sendiri dan sebagainya. Dan juga mereka nggak boleh tidur di tempat tidur temannya dan juga tidak boleh kalau untuk kamar yang sifatnya tempat tidur yang tingkat ya, biasanya anak-anak suka bersihin kaki di kasur temannya, itu juga ada SOP-nya juga, dan itu diatur di SOP di kamar. Insya Allah untuk yang ini kita akan coba memaksimalkan untuk satu kamar itu sekitar 8-12 orang. Terima kasih BPIBS atas penjelasannya. Baik, usul datang negatif antigen H-1 setelah karantina di sekolah di PCR sebelum bergabung ke kelas. Itu juga menjadi kendala kita kalau misalnya kita mau melakukan PCR dengan ratusan anak ya, seperti itu. Dengan adanya antigen ini salah satunya efisiensi waktu juga dan cepatnya hasil yang didapat, seperti itu. Kalau misalnya nanti memang harus antigennya memang positif, diharapkan nanti kita bisa disolusikan untuk PCR ke siswa yang mengalami gejala tersebut. Afwan, untuk kamar mandi apakah bisa setiap hari dibersihkan oleh petugas kebersihan agar kebersihan kamar mandi toilet tetap terjaga? Insya Allah ini akan dibersihkan dan disupport dari rumah tanggaan, seperti itu. Dan juga nanti akan ada beberapa informasi untuk SOP yang ada di kamar mandi ya. Termasuk tadi yang dijelaskan tentang wastafel, untuk di kamar mandi juga sama. Jenis shower yang kita punya itu stuck, udah nggak bisa digerak-gerakin. Jadi kemungkinan kalau siswa mandi, diharapkan membuang semua cairan itu langsung ke lubang pembuangan, bukan ke dinding dan sebagainya, itu juga sudah dibersihkan. Dan harapannya untuk mempermudah juga kalau misalnya siswa ingin menjaga kesehatan dengan baik dan sebagainya, itu juga dimaksimalkan dari SOP yang ada di sini. Seperti itu. Semoga menu bintang pelajar bebas dari penyedap, pewarna, dan pemanis. Kalau pewarna dan pemanis, insya Allah kita akan ada perbaikan, dan penyedap mungkin agak sedikit dikurangi, seperti itu. Ustadz, tolong usahakan satu kamar ada satu orang musrifah karena biar ibadah terkontrol juga. Kalau ada yang sakit, anak-anak terkontrol. Insya Allah nanti untuk terkontrol itu memang supportnya dari asrama dan juga tenaga kesehatan. Insya Allah itu bisa dimaksimalkan dari mereka. Izin saran untuk dokter yang bertugas mohon ditunjuk yang mampu dan mudah berkomunikasi dengan ustadz, ustazah, musrifah, dan perawat yang standby dan anak-anak. Seperti yang tadi kita maksimalkan juga untuk ya dokter senior, insya Allah kita dapat support dari dokter Edo ya. Dia wakil dokter untuk pengurusan COVID di Rumah Sakit Umum Kota Bogor, dan juga insya Allah dari perawat-perawat kita juga, insya Allah perawat-perawat yang bisa support juga ke anak-anak, seperti itu. Apakah ada aktivitas siswa selama masa karantina sehat di luar dari jadwal dan kegiatan sudah disiapkan atau selain waktu yang sudah ditentukan? Insya Allah kegiatan itu kita pingin di 10 hari awal itu terkontrol, baik itu di asrama, sekolah, maupun di tenaga kesehatan juga. Dan harapannya untuk mempermudah screening kita. Karena nanti bakalnya ke depannya akan ada pengurangan prokes untuk anak-anak yang sudah dinyatakan negatif dari COVID-19 dan juga tetap di dalam keadaan sehat, seperti itu. Dan harapannya nanti ada beberapa hal di mana anak-anak bisa melepas masker pada saat di lapangan, seperti itu. Dan itu memang benar-benar kontrolnya tetap nggak boleh ada pegawai-pegawai dari luar yang masuk ke lapangan pada saat anak-anak berolahraga. Dan harapannya sebelum memaksimalkan itu, kita ingin memaksimalkan dulu pada saat karantina selama 10 hari. Terkait jadwal check-in gelombang 1, 2, 3 perlu diperjelas dan memberikan keadilan kesempatan buat semua siswa. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa gelombang 1, 2, 3 dasar kami adalah memberikan ruang kepada orang tua untuk bisa memvaksinasi anaknya. Jadi pada saat ada yang vaksin 1 dan 2 sudah selesai, berarti dia kemungkinan masuk di gelombang pertama. Yang gelombang kedua diperuntukkan untuk siswa yang sudah melakukan vaksin 1 tapi belum melakukan vaksin kedua. Kita memberikan ruang di gelombang kedua untuk siswa yang tadi belum melakukan vaksin kedua. Dan untuk orang tua yang belum memvaksinasi anandanya, baik vaksin 1 dan vaksin 2, kita beri ruang untuk gelombang ketiga. Jadi intinya kita berusaha untuk memberikan kemudahan kepada orang tua untuk mencek-inkan anaknya di bulan-bulan yang sudah ditentukan. Dan harapannya ikhtiar orang tua di rumah bisa membuahkan hasil yang baik kepada anandanya juga di rumah. Ustadz, maaf tadi dijelaskan bahwa pada saat check-in langsung dilakukan antigen di sekolah, sementara kami lakukan antigen juga H-1.
Apakah tidak seharusnya antigen dilakukan mandiri H-3 atau antigen yang dilakukan di sekolah H+3 setelah check-in? Maksimal antigen sebelum keberangkatan itu H-2. Dan antigen yang dilakukan di sekolah itu juga karena keterbatasan waktu juga, dan kita ingin semua hasilnya cepat, insya Allah bisa dilakukan pada saat mereka melakukan check-in di hari tersebut. Jadi kalau misalnya mau ada penyesuaian, orang tua bisa melakukan antigennya di H-2 sebelum check-in, dan nanti pada saat di check-in kan di hari yang pada saat mereka lakukan proses itu, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Apakah tes swab antigen tidak cukup 1 kali saja saat di sekolah, karena anak-anak juga tidak nyaman kalau harus 2 kali di swab antigen? Itu tadi yang saya jelaskan juga, ini bentuk preventif dari sekolah, karena regulasi yang kita buat sekarang ini berdasarkan dari evaluasi dari hal-hal yang lalu seperti itu, dan itu menjadi dasar bahwa apa sih yang harus kita lakukan seperti itu juga menjadi dasar kita pada saat kenapa sih harus ada regulasi yang seperti ini gitu. Jadi harapannya orang tua bisa memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan seperti itu. Bagaimana kalau kita sudah berusaha ternyata sampai gelombang ketiga check-in, vaksinasi 1 sudah, tapi vaksin 2 belum. Nanti akan ada kebijakan lanjutan untuk yang modelnya seperti ini. Termasuk ada orang tua yang sudah mendaftar, tapi dia nggak tahu nih, belum dapat jadwal sama sekali untuk vaksin 1 dan vaksin 2. Nanti ke depannya kita akan ada kebijakan-kebijakan lanjutan untuk yang hal-hal yang bersifat seperti ini. Dari hasil tanya jawab kemarin timbul kesan bahwa anak sintasan COVID diperbolehkan masuk ke asrama tanpa melakukan vaksin. Mengapa anak yang sehat dan tidak terpapar COVID mau diwajibkan vaksin baru diperbolehkan masuk ke asrama? Jadi untuk anak-anak yang sudah menjadi penyintas itu secara nggak langsung dia juga punya antibodi seperti itu. Dan harapannya ke depan pada saat anak-anak yang punya penyintas seperti ini diharapkan juga bisa melakukan vaksinasi juga untuk kemudahan-kemudahan administrasi ke depannya. Karena harapannya dari info yang sampai ke kita juga, pemerintah Bogor berharap bahwa akan ada pembelajaran di semester depan, dan harapannya orang tua siap pada saat syarat untuk vaksinasi atau ya untuk tatap muka ini syaratnya adalah vaksinasi 1-2, orang tua di rumah bisa siap seperti itu. Dan kami berusaha untuk memberikan kemudahan untuk orang tua termasuk dalam hal tanggung jawab pelayanan kita. Oke, satu lagi ya. Mohon dipertimbangkan agar satu kelas komplit Ananda masuk pada waktu tanggal yang sama. Tampaknya Ananda keberatan jika baru bersama beberapa teman di asrama. Ini dapat dipahami demi kenyamanan proses pembelajaran. Untuk ini tetap kita sesuai dengan regulasi di awal bahwa vaksin 1 dan 2 adalah syarat untuk masuk gelombang 1. Jadi harapannya untuk orang tua pada saat mereka cek. Oke. Mohon dipertimbangkan agar satu kelas komplit Ananda masuk pada waktu yang sama. Dan ini memang kita nggak bisa memaksimalkan untuk di sini ya Bunda. Karena memang tetap protokol di awal kita, kemudahan dari aspek kesehatan juga, dan juga kemudahan-kemudahan lain. Ini berharap orang tua bisa memaksimalkan apa yang ada di regulasi yang kita buat seperti ini. Jadi harapannya untuk anak-anaknya diperkuat motivasinya dan sebagainya. Insya Allah, karena waktunya juga nggak terlalu jauh dari gelombang 1, gelombang 2, insya Allah ini bisa dimaksimalkan seperti itu. Terima kasih kepada Pak Hari atas jawaban-jawaban dari beberapa chat yang masuk. Baik, Ayah Bunda yang ingin bertanya, kami persilakan langsung mengetik di chat. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan belum terjawab. Nanti akan kami resumekan ya, dan kami kirim melalui grup orang tua. Satu hal Ayah Bunda sekalian yang ingin kami sampaikan bahwa kita berada pada posisi sulit untuk mengambil keputusan. Di satu sisi kami sebagai penyelenggara pendidikan ya bersama rekan-rekan guru tentunya sama berharap seperti Ayah Bunda proses pembelajaran bisa segera berlangsung secara normal, tatap muka. Karena memang target-target pembelajaran secara daring tentunya tidak seefektif dan tidak seoptimal dengan tatap muka. Namun di sisi lain, situasi COVID memberikan banyak keterbatasan kita untuk bisa menyelenggarakan. Nah, di sini sekolah bekerja keras dengan seluruh stakeholder yang ada. Kita melakukan berbagai pertemuan, rapat, kita berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kita upayakan agar bisa terselenggara pembelajaran secara tatap muka, proses check-in ini. Tentunya proses check-in pun kita laksanakan tidak langsung proses check-in saja. Ada regulasi yang harus kita penuhi.
ada syarat-syarat kesehatan yang harus kita persiapkan. BPBS sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dan sudah belajar dari berbagai kejadian yang ada. Mulai dari kita awal melakukan school visit terbatas, kemudian school visit per kelas, kemudian kita melakukan check-in pada saat jelang PAT, nilai akhir tahun. Banyak catatan-catatan yang sudah kami peroleh, dan secara bertahap terus kita perbaiki dari catatan-catatan tersebut. Dan tentunya insya Allah di pelaksanaan check-in ini merupakan representasi dari catatan-catatan evaluasi yang sudah kami lakukan di beberapa proses sebelumnya. Dan demi kesuksesan ini tentunya kita berharap juga support dari Ayah Bunda sekalian. Namun tetap untuk aspek putusan kami kembalikan kepada Ayah Bunda. Apakah memasukkan anaknya check-in, ataukah memilih gelombang 1, atau memilih gelombang 2, atau BDR, atau seperti apa. Karena kita tetap mengacu ke regulasi pemerintah SKB 4 Menteri. Baik, sebelum diakhiri, sebelum mana tutup, ada beberapa hal yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Bukit. Nasihat untuk kita bersama kepada Ustadz Bukit. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, syukron Pak Mardani atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayah bunda, orang tua santri, santriwati, SMP dan SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan asatidzah, guru dan tenaga kependidikan BPBS yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kami mengingatkan khususnya untuk diri kami pribadi terlebih dahulu dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ayah bunda sekalian, hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri mereka dan juga keluarga mereka dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yaitu istri dan anak-anak kalian, dari api neraka. Para ulama menafsirkan ayat yang mulia tersebut dengan cara mendidik mereka dengan adab-adab Islam dan mengajarkan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat kepada keluarga. Ayah bunda sekalian, insya Allah sudah mengetahui dan sering mendengar tentang ayat yang mulia tersebut. Dan kita tentu berharap, berkeinginan untuk dapat melaksanakan, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu mendidik diri kita dan juga istri anak-anak kita dengan pendidikan Islam, dengan adab-adab Islam. Namun apabila kita melihat kondisi yang ada, kita mendapatkan adanya keterbatasan, mendapatkan adanya tantangan-tantangan ataupun permasalahan-permasalahan. Seperti yang sekarang juga kita mendapatkan ujian, cobaan berupa adanya pandemi COVID-19 ini. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan hidayah di atas Islam, di atas sunnah, dan juga untuk senantiasa beristighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan wabah ini dapat segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapan kita bersama yaitu proses mendidik
keluarga kita dapat dilakukan lebih terintegrasi, lebih komprehensif, lebih baik lagi. Ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami ingatkan sekali lagi khusus untuk kita semua, mari kita terus doakan kebaikan buat anak-anak kita. Dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tinggalkan doa kebaikan buat anak-anak kita. Karena sekarang ini banyak sekali fitnah, banyak sekali godaan, ya terutama handphone, gadget atau yang semisalnya, ini yang banyak sekali melalaikan anak-anak kita, ya, yang kita betul-betul harus dengan baik bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Karena itu juga kita berharap kerjasama dari ayah bunda semuanya dalam hal pendidikan anak-anak kita ini. Ada sebuah rencana untuk melaksanakan check-in. Kami himbau, mari kita bersama-sama untuk bekerja sama, ya. Walaupun sebagaimana tadi dikatakan, ya, tetap izin itu ada pada ayah bunda sekalian. Apakah nanti akan memberikan izin untuk check-in ataupun tidak memberikan izin. Walaupun demikian, kami tetap himbau, mari kita bekerja sama, ya, dan terus berkomunikasi dengan harapan, ya, pendidikan buat anak-anak kita mudah-mudahan dapat dilakukan dengan lebih baik, dan harapannya semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, yang dia bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, dia berbakti pada kedua orang tuanya. Ini saja sebagai pengingatan untuk kami pribadi khususnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Bukit atas nasihat, ya, sekaligus menutup kegiatan ini. Satu hal juga perlu kami sampaikan, apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain dari ayah bunda yang sifatnya mungkin spesifik, nah nanti bisa langsung dilayangkan ke manajer unit kesehatan BPIBS, Bapak Hari Hanggoro. Insya Allah beliau sudah ada di grup orang tua, ya, nanti kami share juga insya Allah nomornya. Gitu. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan lain tadi yang ada di chat ini insya Allah kami sarikan dan akan kami kirim resume jawabannya ke grup orang tua. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian telah kita laksanakan di kegiatan conference ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapat dan mudah-mudahan dari segala pertanyaan yang tadi ayah bunda layangkan bisa terwakili dan terjawab, ya. Kita sama-sama berharap pada Allah mudah-mudahan proses check-in yang sudah kita skemakan berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian Allah senantiasa menjaga dan melindungi keluarga kita, anak-anak kita, sehingga proses pembelajaran dengan tujuan bahwa di pembelajaran ini banyak proses-proses pendidikan, perbaikan adab akhlak bisa terjalan, bisa berlangsung dengan baik. Baik, jazakumullahu khairan atas kehadiran ayah bunda sekalian. Tak lupa kami selalu terbuka atas segala masukan dan saran, baik berkenaan dengan proses check-in, protokol, dan hal lainnya. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera, cukup sudah.